Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa, diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya sebutan megengan atau ruwah di dalam bulan Sya'ban. Pada khususnya orang Jawa yang mengatakan megengan. Lah, megengan pada umumnya diselenggarakan bagi kaum Islam khususnya akan menjalankan perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, dari inti megengan dan ruwah namanya, pada umumnya detik-detik semua umat manusia pada khususnya mau menjalankan perintah puasa wajib di bulan suci Ramadan. Nah, ini kami diperintah menjabarkan dalam hakikatnya di antara dua kalimat tersebut, yakni megengan dan ruwah. Itu kata Jawa, agar mengerti semua saudaraku di seluruh dunia dalam hakikatnya. Kata megengan kami jabarkan setiap setahun sekali. Semua umat Islam diwajibkan melaksanakan berpuasa sebulan penuh, menahan lapar dan haus sehari. Nah, dari inti megengan diri kita ini sebelum menjalankan syariat Islam berpuasa Ramadan, dalam hakikatnya megengan itu disuruh menahan, megek. Kata Jawa itu megengan, mengendalikan, menahan atau ditahan hawa-hawa nafsu itu. Jadi mulai siap-siap diri kita ini, siap-siap menahan hawa nafsu yang biasanya serakah, angkara, murka, bermaksiat, itu ditahan, dipegang. Itu intinya. Nah, ada kata ruwah. Diri kita disuruh meruat dalam maksud ruwah.
sebelum menemui bulan suci Ramadan, kata ruah itu dalam hakikatnya diri kita disuruh merawatnya. Dalam syariatnya ya zahir, diri kita ini diruat. Uratnya ya jika badannya zahir ini tidak sehat, ya diobati supaya sehat, supaya bisa mengikuti melaksanakan syariat Islam berpuasa wajib 30 hari sebulan penuh. Itu intinya. Diruat yang enggak stabil, termasuk jasad yang kasar, jasad zahir ini, agar bisa mengikuti berpuasa wajib Ramadan. Dirawat di rumah, merawatnya ya pada umumnya ya dikasih jamu, dijamoni, kata orang Jawa, dijamoni agar sehat, agar kuat, bisa mengikuti melaksanakan syariat Islam, menahan lapar dan menahan haus. Memang itu wajib di syariat Islam, ya enggak apa-apa. Memang itu ajaran Rasulullah mulai awal, mulai berpuasa syariat. Zahirnya yang berpuasa menahan hawa yang biasanya nggak betah, luwih nggak betah lapar, dia terus makan, itulah ditahan. Boleh makan nanti jika sudah waktunya berbuka, boleh makan disuruh menahan haus, boleh minum disuruh menahan haus jika sudah ada kata buka, berarti sudah dibuka. Kata sahur ini gantinya diri kita ini nggak makan sehari ini, dibekali sahur terlebih dahulu, makan seperti itu, nggak makan sarapan tapi sahur, karena nantinya siang nggak makan, mencegah dulu nggak makan apapun sampai ketemu jam berbuka, dibuka akhirnya. Itu yang berpuasa syariat. Kalau anak kecil diajarkan langsung ke ilmu hakikat kan ya nggak bisa. Kalau di syariat Islam tanda-tandanya diwajibkan melaksanakan rukun Islam ada 5. Itu tanda-tandanya sudah setelah mubalagh, baik pria maupun wanita, diwajibkan melaksanakan, diwajibkan belajar ada ilmu syariatul Islam itu. Lalu dilanjutkan torekoh, diwajibkan belajar ada ilmu syariatul Islam itu. Lalu dilanjutkan ke hakikat, dilanjutkan ke marifat. Empat-empatnya itu semua yang dilalui ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari
dikaji yang baik-baik, dikaji yang benar-benar. Semua ini ingin naik tangga ke atas, ya melintasi ke tangga awal dulu adanya syariatul Islam itu. Melintasi tangga berikutnya ini kan torekoh. Torekoh adalah berjalan, ingin mengetahui yang sesungguhnya. Akhirnya belajar, diri kita ini diwajibkan belajar agar mengerti. Diwajibkan belajar itu mengerti. Akhirnya mengerti, belajar ke hakikat. Hakikat adalah yang sesungguhnya. Nah, seperti diri kita ini kan ingin melaksanakan perintah wajib berpuasa sebulan penuh. Syariat kan menahan lapar dan haus zahir ini. Ini puasanya zahir. Nah, jika diri kita ingin melengkapi, bisa puasa lahir dan batin. Jadi diri kita ini belajar agar mengerti, belajar ke torekoh, lalu ke hakikat agar mengerti yang sesungguhnya hakikat itu. Mengerti puasa yang sejati, mengerti puasa yang sesungguhnya gimana sih? Loh, di situ intinya hakikat itu yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Semuanya ada hakikatnya. Terutama perintah 5 itu. Diri kita ini belajar hakikat itu agar mengerti hakikatnya, bersyahadat, ingin mengetahui yang sesungguhnya, bersyahadat. Sholatnya di situ agar mengerti diri kita ini, mengerti yang sebenarnya sholat, yang sesungguhnya sholat. Bagaimana sih yang sebenarnya sholat itu? Ya belajar. Nanti diri kita ini mengerti akhirnya sejatinya sholat itu. Kalau masalah sholat bermacam-macam cara. Lalu gimana yang sebenarnya sholat? Nah itu. Diri kulon harus melangkah, berani belajar di ilmu tasawuf, mendalami ilmu hakikat tauhid. Akhirnya sedikit demi sedikit diri kula banyak mengerti nantinya sejatinya sholat, mengerti sejatinya perintah ilahi. Jika diri kula banyak nggak mau melangkah terus menerus di syariat saja, duduk nggak mau melangkah, ya hanya gitu-gitu saja, nggak bisa naik-naik. Harus berani melangkah diri kita ini, melangkah ke tangga selanjutnya yang dilalui ketika beliau Nabi Agung Rasulullah Muhammad Abdillah itu. Memang ini ajaran sudah dipasrahkan semua diri manusia, pada khususnya di kaum Islam. Sudah berpesan-pesan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah itu memang sudah dipasrahkan kepada semua umatnya waktu itu. Buktinya adanya sebutan warasatul anbiya itu. Penerus para nabi mengajarkan kebaikan menuju kebenaran.
Itu intinya. Bukan hanya di kaum agama Islam saja, namun di semua agama. Di situ. Iya, bukan di syariat Islam saja yang mengajarkan sholat. Ada di selain agama Islam ya ada ajaran sholat. Namun sholatnya nggak sama. Berbeda cara kan? Ya juga ada perintah berpuasa. Menjalankan berpuasa ya juga ada sama. Semuanya agama masing-masing. Jika sudah sama-sama menjalankan ilmu hakikat, sama. Karena bagi hamba yang mendalami ilmu hakikat itu sama dengan sudah mengenal rohaninya, sudah mengenal perjalanan rohaninya. Karena ilmu hakikat itu di situ. Mengerti yang sesungguhnya. Sudah nyata. Gerakan syariat, ya gerakan zahir ini loh. Gerakan zahir ini gerakan syariat. Nah, disuruh olahraga diri kulolan panjenengan ini. Diperintah olahraga. Yang merintah zat Tuhan yang Maha Esa. Olahraga. Diolah ada syariat Islam. Allahu Akbar gerakan. Disuruh berdiri. Disuruh rukuk. Disuruh duduk. Disuruh sujud. Agar gerak. Olah rukuk. Zahir ini. Digerakkan oleh batin. Awal mula harus percaya. Dari mana gerakan zahir ini jika nggak digerakkan oleh batin? Mari belajar ilmu rasa. Dirasa-rasakan. Iya apa tidak? Karena Allah itu hidup di dalam batinnya semua manusia. Sesuai dengan firman-Nya. Allahu batinul insan, jelas nyatakan bahwa Allah itu hidup di dalam semua batinnya manusia. Manusia seperti apa saja itu sudah ada ghaibnya, ghaibinya. Dan harus percaya. Jangan dicari kemana-mana. Gusti Allah di diri kalian semua ya ada, di diri saya ya ada. Satu esa itu blek-blek di seluruh dunia. Yang menghidupinya, yang menafkahinya, yang merawatnya setiap hari. Sesuai dengan firman-Nya. Surat An-Nas. Jika diri golongan panjang yakin. Karena surat An-Nas terbagi dua golongan. Ayat yang pertama 1 sampai 3 bahwa menerangkan firman-Nya bagi hamba-hamba yang yakin, yang takwa, yang patuh, yang beriman. Firman yang kedua yaitu 4 sampai 6. Zat Allah berfirman mengatakan, menerangkan bagi kaum yang enggak beriman, enggak percaya.
firman Tuhan, nggak percaya, nggak gubris, akhirnya dirinya dikuasai makhluk-makhluk halus, makhluk berzat Tuhan yang Maha Esa selain manusia. Habib dikuasai setan dan iblis. Mari dirasakan. Firman yang pertama, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan Allah mengatakan pada kaumnya yang beriman, yang bertakwa, kul a'udzu birabbin nas. Kul, katakan waktu itu Muhammad Gusti Rasul, beliau Nabi Agung Muhammad, perintah mengatakan kepada kaumnya waktu itu, perintah mengatakan bahwa aku yang berkuasa memelihara apa saja di diri semua manusia, meliputi menguasai, menghidupi, menafkahi apa saja segala, memelihara apa itu, menguasai di seluruh tubuh manusia, zahir dan batin, itu hak. Lalu menikinas, merajai, menjadi ratu dan menjadi raja dan ratu, menguasai diri manusia, ya, berkuasa segala-galanya di diri manusia. Jangan rasakan diri kululang panjenengan, ada peristiwa apa aja, ada masalah, zat Allah yang bisa mengatasinya. Diri kululang panjenengan meminta, memohon, siapa yang memberinya, berkuasa segala-galanya. Zat Allah itu menguasai di diri semua manusia. Ilahi nas, diri kulampanya diwajibkan patuh kepada ilahi, sesembahan itu dingko, bertunduk kepada ilahi yang di dalam diri, di sini, menghadap di sini. Jangan kemana-mana, jangan keluar dari luar diri, karena di diri kulang banyak ada tempat meminta, tempat memohon. Di sini Gusti, ya Gusti, itu intinya. Patuh, minta ampun Gusti, kami memohon, minta ini, minta ini. Di sini jangan sampai keluar dari luar diri panjenengan. Di sini berbisik-bisik terus, dan Allah dijawab, harapan semua panjenengan dijawab. Namun diri panjenengan yang enggak paham. Nah, belajarlah sedikit demi sedikit agar paham, memahami bisik-bisikan ilahi di sini, mengenal khotimullah, suara yang lembut, sama-sama lembutnya, sama-sama berbisik. Jika diri kululang penyen nggak taat, nggak patuh, nggak percaya, akhirnya firmannya selanjutnya yang kafir katanya, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas,
minal jinnati wan nas. Karena diri kula panjenengan nggak patuh, nggak percaya, berbisik. Wakilnya zat Tuhan itu berbisik. Pada akhirnya baliannya zat Tuhan yang berbisik-bisik, awas, sama-sama halusnya. Siapa wakilnya zat Tuhan? Hantu. Tuhan diwalikan hantu. Sudah nyata kan? Pada akhirnya menghantui di diri kula, menghantui di hawa nafsu, masuk ke hawa nafsu, menghantui bisik-bisik, was bisik-bisik, sudurinas minal jinnat wanas. Sudah nyata kan? Bisikan yang tak percaya, bisikan masuk ke hawa nafsu, ke nafsu. Nyata, panjenengan rasakan. Akhirnya melakukan kemaksiatan, bermacam-macam maksiat, melakukan enggak baik itu, iri dengki, caci maki, gontok-gontokan rame, bertengkaran, tidak patuh, nggak mau bersyukur. Subhanallah. Itu intinya, dirasui. Ya, maka dari itu mari diri kita ini belajar ilmu rasa, mengenal ilmu hakikat tauhid, ngaji di kajian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf mengajarkan hakikat dan tauhid menuju ke ma'rifatullah. Mari sedikit demi sedikit agar diri kita ini bisa melaksanakan puasa yang sesungguhnya puasa. Mengerti hakikatnya. Terutama mengerti hakikatnya 5 rukun ini. Mengerti hakikatnya syahadat, mengerti hakikatnya sholat, mengerti hakikatnya zakat, mengerti hakikatnya puasa, mengerti hakikatnya haji. Di situ mengajarkan hakikat, mengajarkan yang sesungguhnya 5-5-nya tersebut tadi. Nah, mari agar diri kita bisa beribadah diterimanya di sisinya Tuhan yang Maha Esa. Wajib diri kita nih mengenal batin ini, wajib. Karena ilmu hakikat itu mengajarkan, mengenalkan ilmu rohaniah. Agar diri kita ini mengenal ruh. Karena kehidupan ini awal mula ini jumeneng di dalamnya ruh. Diri kula panjenengan semua ini. Ya kan, sudah nyata bahwa zat Allah itu hidup di dalam rahim, di ruh semua manusia yang dinamakan diri itu. Diri itu ruh, diri. Nah, agar mengerti diri kalian ada perintah sholat. Kami cuplik sedikit saja. Kan di rukun Islam ada 5. Pertama, diperintah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dalam syahadat. Lalu keduanya ada perintah sholat. Nah, kata sholat, perintah sholat kan dirikan sholat. Mengapa kok nggak dilaksanakan? Ya kan? Diperintah mendirikan sholat, dirikan sholat.
Kata diri berarti siapa yang sholat? Diri, ruh. Jika diri bulan panjang paham, ruh yang bisa sholat itu bisa tegak lurus ruh. Jika diri bulan panjang bisa tegak lurus, akhirnya zahir ini ikut serta mengikuti sholat. Diri bulan panjang diperintah amal zakat, sama harus mengenal agar diri bulan panjang mengetahui, mengerti hakikinya zakat. Zakat sama Allah yang sebenarnya gimana ya? Berpuasa bagaimana yang sesungguhnya puasa ini? Puasa yang sejati. Masa hanya menahan lapar dan haus? Lah pena, anak kecil saja bisa. Harus bisa tembus lahir dan batin. Terutama batin ini bisa puasa yang sejati. Bisa menahan, benar-benar bisa menahan. Ditahan, dibelenggu. Yang tidak baik dibelenggu, diajak ke jalan kebaikan, menuju kebenaran. Di situ intinya puasa. Harus mengenal rasa diri bulan panjang setidaknya. Mengenal hakikat, nanti sedikit-sedikit mendalami ilmu rasa, mengenal sejatinya rasa. Sedikit demi sedikit akhirnya diri bulan panjang paham memahami sejatinya puasa. Gimana sih puasa? Karena bertohara berpuasa ini bersih-bersih diri, asalnya fitrah, lalu dioret-oret sendiri. Kita ini yang mencoret sendiri, awal mula kudus. Fitrah kan salam. Jika diri kita ingin selamat bagaimana? Ya harus kudus. Ada firman kudus salam. Salam itu artinya selamat. Nah Islam ini ngambil dari kata salam awal mula itu. Bukan kok diri kita mengaku agamaku Islam, bukan di situ. Nggak gampang menjadi Islam sejati itu. Kata Islam selamat, ya sama dengan salam itu. Salam itu selamat. Jika diriku lawan ingin selamat, ya harus fitrah kudus, harus ruh ini kudus. Modelnya ya tadi yang aku sampaikan, yang kami sampaikan, harus melaksanakan 5 rukun Islam itu yang wajib dilaksanakan semua. Itu perintah-perintahnya hendak Tuhan. Jadi dipegang hawa-hawa nafsu itu seduluran papat 5 pancer. Kalau di Jawa mengatakan seduluran 4 itu dipegang. Kan nggak sama harapannya 4-4-nya tersebut itu. Ayatnya di Al-Quran yang namanya Al-Wama Sufia Amaromut Mutmainah nggak sama. Itulah dipegang agar fitrah semua diri kita agar bisa diterima di sisinya ada Tuhan yang Maha Esa. Nah itulah yang bisa kami sampaikan, kajian kami tentang megengan atau ruah dalam hakikatnya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia.
baik pria maupun wanita, pada khususnya kaum Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.